2 hari menjelang hari Natal, aktor senior Marlon Renaldi Nainggolan, pemeran Pak Taka di sinetron OB yang pernah tayang di RCTI dan viral di masanya, meninggal dunia akibat serangan jantung di usia 52 tahun. Segenap keluarga mendiang sangat terpukul karena Marlon tak pernah menunjukkan gejala sakit berat apalagi jantung. Bahkan Senin pagi beberapa jam sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mendiang masih sempat mengantarkan jenazah teman ibundanya ke pemakaman. Siapa sangka usai menghadiri pemakaman teman ibundanya, Marlon Renaldi mengeluh kelelahan dan menderita demam. Dikira hanya demam biasa dan tertidur pasca minum obat, Marlon Renaldi justru menghembuskan nafas terakhirnya. Serangan jantung. Kemudian pada saat dia pergi sama baby, anaknya yang kita juga nggak nyangka bahwa dia ada gangguan jantung begitu ya, karena selama ini kita tahunya hanya hipertensi gitu. Sebenarnya abang itu juga kecapean sih ya. Sebelum dia jatuh itu, dia ada kegiatan. Beberapa hari itu ada kegiatan terus-terus dan pulang malam. Usai menjalani prosesi pelepasan jenazah di rumah duka di kawasan Jagakarsa, jenazah Marlon Renaldi dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Hujan gerimis menyatu dengan isak tangis segenap keluarga dan sahabat mendiang. Yang kiri sana, atas, sebelah kiri. Bapakku, banyak tempat suara Yesus yang merdu. Ini sebetulnya tidak berjauhan jaraknya dengan mama saya, kepergian mama saya. Dia paling tua. Dia abang saya yang paling tua. Ameraldi Marlon Nainggolan, nama aslinya, dilahirkan 12 Juni 1972, mulai mencuri perhatian pecinta sinetron Indonesia saat bermain dalam sinetron Bawang Putih, Bawang Merah yang ditayangkan di RCTI pada 2004 silam. Namun perannya yang melekat di benak pemirsa adalah peran Pak Taka, bos office boy yang galak namun penakut. Olain Mendeng Aditya Warman dan Tika Pangabean yang adu akting dengan mendiang di sitkom OB mengenangnya sebagai aktor yang berdedikasi dan sahabat yang sangat perhatian. Nih, cepat kembalikan pulpennya. Pulpen apa? Pura-pura nggak tahu lagi. Cepat kembalikan pulpennya Sasha. Emangnya pulpen Sasha kenapa? Kamu memang sok tahu. Pusap! RIP Pataka @Marlon Renaldi. Sudah nggak ada yang nyuruh push up dan squat jam lagi ya Mbak Oda @Botika Pangabean. Demikian caption yang ditulis Aditya Warman, pemeran Sayuti di sitkom OB, di bawah foto jenazah mendiang yang diposting Aditya Warman di Instagramnya. Mendiang Marlon Renaldi meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang sudah tumbuh remaja. Selamat jalan Pak Taka, tawa ceria dan aktingnya yang menghibur akan selalu dikenang oleh orang-orang yang mengagumimu. Abang punya 2 putra dan putri, Dani dan Baby. Kita bersaudara itu sebetulnya ada 6, tapi di saat-saat terakhir Mami ada mengadopsi 1 orang anak yang perempuan lagi. Jadi kita semua jadi 4 laki-laki, 3 girl. Perpecahan dalam keluarga Ratna Sarumpait kembali tersaji di sejumlah akun gosip dan media hiburan. Setelah Ratna Sarumpait menggelar preskon terkait laporan cucunya yang meminta warisan, kemarin petang, Atika Hasiholan, anak bungsunya, datang memenuhi panggilan Mabes Polri. Sedianya Atika dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait laporan keponakannya itu pada 16 Desember lalu, namun Atika hingga mengutus kakak perempuannya, Fatom Saulina, untuk menjelaskan duduk perkara pelaporan Husin Kamal. Lalu benarkah Atika gugup menghadapi pertanyaan tim penyidik Mabes Polri? Gue udah ngomong dari pagi loh jam 10, kebanyakan ada wartawan yang ngomong lagi. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu,
Tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di situ. Di depan awak media, Atika menjelaskan kronologi memanasnya kasus warisan dalam keluarganya. Menurut istri aktor Rio Dewanto ini, kasus warisan itu sudah memanas sejak tahun 2007 saat Husin keponakannya masih di bawah umur dan Muhammad Iqbal Al-Hadi belum bercerai dari istrinya yang tak lain adalah ibu kandung Husin. Sama seperti ibu dan Fatom Saulina kakaknya, Atika mencium adanya hasutan dari pihak ketiga agar Husin meminta warisan yang menjadi hak ayahnya. Masalahnya, ayah Husin yang tak lain adalah kakak Atika dan adik dari Fatom Saulina masih hidup dan diurus dengan baik oleh ibu dan saudara-saudara kandungnya, termasuk Atika, karena mengalami gangguan mental berat atau skizofrenia. Keluarga ini, entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta-minta nih, mana, kita pengen lihat. Oke? Dan mintanya, oke, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi. Oke, ini ayahnya masih hidup. Oke, ayahnya masih hidup, belum meninggal loh. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Pada tahun 2007 itu almarhum kakek saya itu meninggal. 2008 ibu NS selaku nenek kandung saya itu mengajukan pengakuan atas ayah saya. Lalu benarkah sebagai anak, Husin justru tidak pernah menunjukkan perhatiannya dengan menjenguk ayahnya? Bicara tentang abahnya, tentang harta abahnya, tapi tidak pernah nengokin abah. Padahal abahnya masih sehat dan masih hidup ya. Kan dibilang ayah saya, yang saya baca ya di media tuh kayak seolah-olah kayak kakak saya ini disekap gitu loh, astagfirullahaladzim, bukan maksudnya seolah-olah seperti itu, susah bertemu, susah ini. Kakak saya juga keluyuran terus tiap hari, ya nggak tiap hari, tapi layaknya normalnya orang. Jadi anytime mau ketemu atau kakak saya mau ketemu, ya bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya mereka berkoar-koar di mana ini itu terserah. Ya, karena Iqbal mengalami gangguan mental pada tahun 2008, Ratna Sarumpait ditetapkan sebagai pengampu atau penopang Iqbal oleh pengadilan. Walhasil warisan dari almarhum Ahmad Fahmi Al-Hadi, mantan suami Ratna untuk Iqbal, diurus oleh Ratna. Seperti dijelaskan Ratna dalam preskonnya, almarhum mantan suaminya meninggalkan warisan berupa 82 aset harga tak bergerak berupa rumah dan tanah di Jakarta, Banten, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat. Sejumlah aset yang menjadi warisan Iqbal sang ayah inilah yang digugat Husin Kamal. Husin mengaku sejak tahun 2008 ia dan adik-adiknya juga tidak dinafkahi karena ayah mereka mengalami gangguan mental, sementara neneknya Ratna Sarumpait dituding tidak peduli pada nasib mereka. Negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah. Alasan dan tujuan, oke, saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, ini bukan soal cucu menuntut hak waris. Karena yang kita tahu semua, ayah saya itu masih hidup, kami tidak menuntut hak waris, tapi kami menuntut hak-hak kami. Pernyataan Husin itu langsung dibantah oleh Atika. Menurut artis berusia 44 tahun itu, sebelum Husin melayangkan laporan penggelapan warisan, ibunya Ratna Sarumpait baru saja membelikan rumah dan mobil untuk keluarga Husin Kamal. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja membelikan rumah. Oke? Dan rumah itu karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Terkait laporan keponakannya, Atika tengah pikir-pikir untuk melaporkan balik. Terlebih setelah mendatangi Bareskrim Mabes Polri, baru diketahui bahwa ia juga tercantum sebagai telapor kedua. Mengapa Husin Kamal tidak melaporkan Fatom Saulina dan Ibrahim Al-Hadi yang juga berstatus saudara kandung dari ayahnya? Proses hukum ini baru proses lidik gitu loh. Artinya belum ada peristiwa pidananya. Ya, di sini belum bisa dibuktikan. Tidak ada pembuktian bahwa Jadi Ibu Ratna jangan melakukan. dinarasikan bahwa seolah-olah Ibu Ratna itu sudah salah gitu.